warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, berjumpa lagi dengan saya Yeti Mayasari Harahap dengan NIM 11820600107 jurusan Pendidikan Biologi 5C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada praktikum visual kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolik yang berarti perubahan. Kadangkali metabolik ini diartikan sebagai pertukaran zat satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Dalam proses metabolisme terdapat salah satu aktivitas protoplasma yang sangat berperan penting dalam pembentukan sel, yaitu dengan melakukan pembelahan. Sebelum melakukan pembelahan, protoplasma akan mengaktifkan dan mengumpulkan serta mensintesis karbohidrat, lipid, protein, atau senyawa kompleks lainnya yang merupakan bagian dari protoplasma dan dinding sel itu sendiri. Metabolisme juga digunakan atau menggambarkan semua proses reaksi kimia yang terlibat dalam mempertahankan keadaan hidup sel-sel dan organisme. Metabolisme itu sendiri, sahabat biologi, terdiri dari dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan pembentukan senyawa atau molekul kompleks dari senyawa molekul sederhana. Sedangkan katabolisme adalah perombakan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Contohnya polisakarida diubah menjadi senyawa sederhana berupa glukosa, terjadi pada tumbuhan pada saat fotosintesis. Oke, kita lanjut. Nah, di metabolisme ini kita akan melakukan perhitungan atau mengukur luas permukaan tubuh dengan menggunakan cat Du Bois. Praktikum kita kali ini yaitu menentukan laju kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Oke, sahabat biologi, sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alat yang kita gunakan pada saat menghitung luas permukaan tubuh. Yang pertama yaitu timbangan, yang kedua yaitu alat ukur tinggi badan. Oke sahabat bio, kita lanjut ke prosedur kerja. Yang pertama, catat tinggi badan, bobot badan, umur, serta jenis kelamin. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan cat Du Bois ya. Oh iya sahabat bio, untuk menghitung luas permukaan tubuh dengan menggunakan cat Du Bois ternyata ada langkah-langkahnya loh. Yang pertama, letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Kemudian hubungkan dengan menggunakan mistar ya, antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 yang nantinya akan melalui garis 3. Kemudian dari garis tersebut pada garis 3 diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu. Nah, angka tersebut akan menunjukkan nilai luas permukaan tubuh ya teman-teman. Selanjutnya, data yang sudah kita catat dimasukkan ke dalam
tabel hasil pengamatan. Nah, di layar sudah disajikan dua data ya teman-teman. Yang pertama, data saudari Yeti Mayasari dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 140 dan bobot badan 39. Kemudian data yang kedua, saudara Rifki Maulana, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 158 dan bobot badan 68. Nah, setelah mengetahui data tinggi badan dan berat badan, kita bisa lanjut ke menghitung luas permukaan tubuh dengan cat Du Bois. Simak terus ya teman-teman. Silakan perhatikan tabel cat Du Bois. Nah, di tabel terlihat ada dua buah garis. Yang pertama garis hijau dan garis merah. Garis hijau digunakan untuk menentukan luas permukaan data pertama, yaitu saudari Yeti Mayasari. Kemudian garis merah digunakan untuk menentukan luas permukaan tubuh saudara Rifki Maulana. Prosesnya, bagaimana cara menarik garis pada cat Du Bois? Perhatikan video berikut ini. Kita lihat bahwa data pertama Yeti Mayasari, tinggi badannya adalah 140 cm. Nah, akan ditarik menuju garis 2 yang menggambarkan bobot badan, yaitu di tabel tertera bahwasanya bobot badannya itu adalah 39 kg. Nah, diketahui atau dapat dihasilkan luas permukaan tubuh Yeti Mayasari adalah 1.22. Selanjutnya, untuk data yang kedua, Rifki Maulana diketahui bahwa tinggi badannya adalah 158. Nah, kita tarik garis merah, kemudian menuju garis 2 yang menggambarkan bobot badan. Bobot badan saudara Maul adalah 68. Nah, antara garis 1 dan garis 2 ditemukanlah luas permukaan tubuh, di mana Rifki Maulana luas permukaan tubuhnya adalah 1.70. Kemudian untuk BME atau basal metabolic energy itu tidak perlu dicari karena sudah ada ketentuannya, di mana untuk jenis kelamin perempuan BME-nya adalah 36,9 dan pada jenis kelamin laki-laki basal metabolic energy-nya adalah 41. Selanjutnya yang kita cari adalah nilai dari BMR, yaitu basal metabolic rate, di mana rumusnya adalah L dikali BME dikali 24 atau kalori per hari. L merupakan luas permukaan tubuh, BME merupakan basal metabolic energy. Nah, kita tinggal memasukkan semua data yang sudah kita cari sebelumnya. Ini adalah hasil pengamatan dari perhitungan BMR, di mana data pertama saudari Yeti, di mana luas permukaan tubuhnya adalah 1.22 dikali BME 36,9 dikali 24 atau kalori per hari, dan hasilnya adalah 108,043,2. Kemudian data kedua yaitu Rifki Maul, luas permukaan tubuhnya adalah 170 kemudian dikali BME 41 kemudian dikali 24 yaitu kalori per hari, dan hasilnya adalah 167,280. Selanjutnya, masukkan semua data yang sudah kita peroleh pada tabel hasil pengamatan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil luas permukaan tubuh yang bervariasi dari
masing-masing individu. Luas permukaan tubuh ini dihitung dari data tinggi badan dan data berat badan. Sedangkan pada BME atau basal metabolic energy menunjukkan hasil yang sama antar jenis kelamin, yaitu 36,9 pada wanita dan 41 pada laki-laki. Luas permukaan tubuh dan BME digunakan untuk menghitung kecepatan metabolisme. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa laju metabolisme dapat diketahui berdasarkan luas permukaan tubuh menggunakan cat Du Bois. Setelah luas permukaan tubuh diketahui, yang selanjutnya harus diketahui adalah nilai BME, yaitu banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, yang bisa dilihat dari tabel hubungan antara umur dan jumlah kalori yang hilang per satuan waktu dalam tubuh. Selanjutnya, hasil luas permukaan tubuh masing-masing individu dikalikan dengan nilai BME sehingga diperoleh nilai BMR. Keberagaman BMR ini menunjukkan bahwa kecepatan metabolisme pada setiap individu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tinggi badan, berat badan, umur, jenis kelamin, dan permukaan tubuh. Individu yang memiliki berat badan lebih besar memiliki kecepatan metabolisme yang lebih besar pula, karena membutuhkan energi yang besar untuk mengimbangi panas tubuh yang hilang. Hal ini sesuai dengan literatur, semakin besar bobot tubuh, maka makin besar energi yang digunakan untuk memompa darah. Kemudian respirasi, gerakan peristaltik usus, dan lain sebagainya. Umur juga sangat mempengaruhi kecepatan metabolisme. Semakin bertambahnya umur, maka semakin berkurang kecepatan metabolisme yang dihasilkan. Hal ini karena proses atau aktivitas biologis dan kimiawi tubuh telah mengalami perlambatan, sehingga energi yang dihasilkan sedikit. Selain itu, aktivitas sel akan berlangsung lambat pada umur yang semakin bertambah.